Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam perkuliahan matematika ekonomi. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini, kita akan membahas tentang penerapan fungsi linier lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu nanti kita akan membahas tentang keseimbangan dua macam barang. Kemudian kita membahas tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan, serta nanti kita akan membahas bagaimana analisis pulang pokok. Masuk bagian pertama, yaitu kita membahas tentang keseimbangan pasar dua macam barang. Nah, permintaan dan penawaran terhadap suatu barang ini memungkinkan tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh harga barang lain yang memang dia ini memiliki hubungan substitusi ataupun komplementer. Nah, dengan demikian, apabila ada barang X dan barang Y yang mempunyai hubungan, maka fungsi permintaan pada kedua barang tersebut yaitu QD pada barang X itu sama dengan fungsi dari harga atau P ya, kita notasikan di sini PX dan PY. Begitu juga kita lihat pada QD pada barang Y. Nah, QD pada barang Y itu bisa kita lihat dari fungsi dari harga Y dan harga X, PY dan PX-nya. Sedangkan fungsi penawaran barang atas kedua barang tersebut, yaitu kalau tadi ini adalah fungsi permintaan ya, demand-nya. Kita lihat bagaimana sih fungsi penawarannya. Nah, fungsi penawarannya yaitu QS. Q ini adalah quantity atau jumlah permintaan barang. Ya, maaf, bukan permintaan. Maksud saya di sini yaitu QS, karena QS itu berarti jumlah penawaran dari barang pada barang X itu sama dengan fungsi PX dan PY. Begitu juga QS pada barang Y itu adalah fungsi dari PY dan PX. Maka keseimbangan yang terjadi pada dua macam barang, misalnya ini produk X, itu adalah ketika jumlah permintaannya pada barang X itu sama dengan jumlah penawaran pada barang X. Dan begitu juga dengan produk Y. Titik keseimbangan itu terjadi ketika jumlah permintaannya pada produk Y itu sama dengan jumlah penawarannya pada produk Y. Ini merupakan keseimbangan antara dua macam barang. Contoh soal. Misalkan diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari dua macam barang ini mempunyai hubungan substitusi itu sebagai berikut. QD pada barang X itu sama dengan 5 minus 2PX plus PY. Dan QD pada barang Y itu sama dengan 6 plus PX minus PY. QS
itu sama dengan minus 5 plus 4 PX minus 4 minus PY, dan QS pada barang Y itu sama dengan minus 4 minus PX plus 3 PY. Maka bagaimana cara menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar pada permintaan barang tersebut? Pertama, kita masukkan dulu keseimbangan pasar pada setiap barang, yaitu pada barang X dan juga pada barang Y. Nah, rumus dari keseimbangan itu adalah ketika QD sama dengan QS. Kita cari yang pertama pada barang X dulu, yaitu QD-nya berapa? QD-nya adalah 5 minus 2 PX plus PY. Dan QS-nya itu adalah minus 5 plus 4 PX minus PY. Kemudian kita substitusikan sehingga didapatkan hasilnya 0 sama dengan 10 minus 6 PX plus 2 PY. Ini adalah persamaan pertama pada barang X. Nah, yang kedua itu adalah pada barang Y. Pertama kita masukkan QD-nya, yaitu sama dengan 6 plus PX minus PY, dan QS-nya itu sama dengan minus 4 minus PX plus 3 PY, dan kita substitusikan sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan 10 plus 2 PX minus 4 PY. Ini persamaan 1 dan 2. Kemudian kedua persamaan ini kita eliminasi. Nah, kita untuk persamaan yang kedua ya, pertama dan kedua yang ini kita eliminasi masing-masing. Nah, yaitu ini kita mau menghilangkan yang PY-nya dulu, kita eliminasi yang PY. Nah, maka persamaan pertama itu dikalikan 2 dan persamaan yang kedua kali 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan 20 minus 12 PX plus 4 PY, karena sudah dikalikan 2 ya. Kemudian persamaan yang kedua itu tetap 0 sama dengan 10 plus 2 PX minus 4 PY. Nah, kita eliminasi dulu yang PY sehingga dihasilkan 0 sama dengan 30 plus 10 PX. Atau 10 PX itu adalah 30 dan PX-nya sama dengan 3. Untuk mencari PY, kita masukkan ke salah satu persamaan. Di sini misalnya kita ambil persamaan yang 10 minus 6 PX plus 2 PY. Ini kan sudah diketahui ya, PX-nya yaitu sama dengan 3, kita masukkan. Jadi 10 minus 18, ini karena PX-nya 3 dikalikan 6, yaitu 18 minus 18 plus 2 PY. Sehingga kita dapatkan 8 sama dengan 2 PY. Kemudian PY sama dengan 4 ya. Kita dapatkan di sini, kita hasilkan PY-nya adalah 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai PX dan PY dalam persamaan QDX dan QDY. Nah, QDX-nya berapa tadi? Kita masukkan saja semua karena sudah diketahui PX-nya dan PY-nya. Maka kita bisa mencari QD-nya, QDX, yaitu sama dengan 5 minus 2 dikalikan 3 plus PY-nya adalah 4. Jadi kita dapatkan QDX-nya itu adalah sebesar 3. Dan QDY itu adalah 6 plus PX minus PY, itu kita dapatkan ya, PX-nya 3, kemudian PY-nya 4, sehingga QDY-nya itu adalah 5.
Jadi nilai QDX itu sama dengan 3 dan QDY-nya sama dengan 5, PX-nya 3 dan PY-nya adalah 4. Kemudian yang kedua yaitu fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nah, kita nanti akan melihat biaya total dari suatu perusahaan, yaitu yang merupakan biaya total itu adalah biaya tetap dan biaya variabel, fixed cost dan variable cost. Biaya tetap ini merupakan sebuah konstanta. Biaya yang besar kecilnya itu tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Jadi seperti sewa gedung, dia kan tidak mau dia produksinya banyak ataupun sedikit, sewa gedung jumlahnya tetap sama. Kemudian sewa tanah, gaji tetap pegawai, dan lain-lain. Ini merupakan fixed cost ya, biaya tetap. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang dia itu tergantung pada jumlah output yang dihasilkan. Sehingga fungsi biaya yang besar kecilnya ini tergantung dari berapa banyaknya output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya seperti biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini seiring dengan bertambahnya output atau produksi gitu kan suatu barang, maka biaya bahan bakunya juga akan semakin meningkat. Nah, fungsi biaya ini kita rumuskan yaitu dengan TC, total cost, itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ini adalah rumus dari fungsi biaya. Kemudian fungsi penerimaan, yaitu penerimaan ini adalah merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Kita bisa mencari gitu kan penerimaan total dengan cara mengkalikan jumlah produk yang dijual dengan harga jual dari produk tersebut. Rumusnya dari fungsi penerimaan ini adalah TR sama dengan P kali Q. TR ini adalah total revenue, total penerimaan. Itu kita cari dari P ini adalah harga dan Q adalah quantity atau jumlah dari suatu produk. Nah, fungsi biaya ini bisa kita lihat kurvanya dari sini ya. Kemudian rumusnya ini sama dari penjelasan tadi ya. Sebenarnya ini adalah fixed cost, variable cost, dan total cost-nya. Nah, fixed cost-nya itu adalah sebuah konstanta, variable cost-nya itu adalah dari fungsi dari kuantitinya, kemudian dicari dengan V kali Q. V ini maksudnya adalah lereng kurva fixed cost dan kurva total cost. Kemudian total cost itu kita bisa cari dengan cara menambahkan fixed cost dan variable cost, atau juga sama dengan konstanta ditambah dengan lereng kurva dari fixed cost dan total cost dikalikan Q-nya. Nah, ini kita gambarkan ya. Kurvanya kira-kira seperti ini. Kurva dari fungsi biaya bentuknya, di mana di sini ini fixed cost-nya ini berada pada garis lurus ya. Ini karena apa? Karena biasanya biaya tetap itu ya setiap tahunnya itu tetap tidak berubah. Kemudian variable cost-nya ini tergantung dari banyaknya yang diproduksi ini variable cost. Ini makanya dia slope-nya itu ke atas.
Ya, kurvanya ini slope-nya adalah ke atas garisnya karena dia mengikuti pertumbuhan atau banyaknya jumlah barang yang diproduksi. Kemudian total cost juga itu dia naik ke atas ya, sehingga seperti ini gambar kurvanya. Kita mencari gitu kan total cost ini dari fixed cost dan ditambah dengan variable cost-nya. Nah, misalnya contoh soal ya, biaya tetap sebuah perusahaan adalah sebesar 20.000, sedangkan variabel cost-nya itu adalah 100 Ki, maka kita melihat persamaan dan kurva biaya totalnya berapa. Kemudian yang ditanyakan lagi, ketika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang, berapa biaya total yang harus dikeluarkan. Pertama kita cari total cost-nya, yaitu dengan cara fixed cost ditambahkan dengan variable cost. Fixed cost-nya itu sudah kita dapatkan ya sebesar berapa ini 20.000 dan variable cost-nya adalah 100 Ki, sehingga total cost-nya adalah 20.000 ditambah dengan 100 Ki. Nah, ini adalah persamaan dari biaya totalnya. Kemudian jika memproduksi 500 unit barang, berarti Q-nya itu sama dengan 500, maka berapa sih total cost-nya? Total cost-nya berarti kita masukkan saja. Q-nya adalah 500, yaitu 20.000 ditambah dengan 100 dikalikan 500, itu sama dengan 70.000. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan kurvanya ini. Nah, kita gambarkan fixed cost-nya berapa? Fixed cost-nya ada di angka 20.000 ya. Ini garisnya, garis lurus seperti ini, gitu kan, karena biaya tetap. Kemudian fixed cost-nya adalah garisnya seperti ini ke atas ya, kurvanya. Kemudian ini pada ketika memproduksi tadi 500 unit barang, maka berarti fixed cost-nya adalah tadi 100 kali Ki, Ki-nya adalah 500, maka didapatkan di titik ini itu adalah 100 kali 500, hasilnya adalah 50.000. Dan total cost-nya kita dapatkan ya, di sini adalah 70.000 titik ini. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita mencari total cost gitu kan dari suatu persamaan. Contoh selanjutnya yaitu adalah harga jual produk yang dihasilkan suatu perusahaan itu adalah sebesar 200 per unit. Kemudian tunjukkan persamaan penerimaan dan kurva penerimaan total perusahaan. Kemudian kita mencari berapa besarnya penerimaan jika jumlah produk yang terjual itu sebesar 350 unit. Nah, kita ketahui dulu apa yang diketahui di sini adalah harga jualnya ya, P-nya itu adalah 200 gitu kan. Q-nya kan belum diketahui. Maka total revenue itu kita dapatkan dari perkalian antara Q dan P. Q kan belum diketahui, dikalikan dengan P, dikalikan 200, maka TR-nya itu sama dengan 200 Q. Kemudian bila Q sama dengan 350, maka kita masukkan saja. Berarti 200 dikalikan Q-nya yaitu sebesar 350. Nah, sehingga didapatkan hasilnya ini adalah sebesar 70.000. Maka kita gambarkan kurva penerimaan total perusahaannya. Nah, ini kurva penerimaannya ini biasanya slope-nya adalah bergerak ke atas.
Nah, ketika tadi TR ini adalah 200 kali Q, ketika Q-nya sebesar 200, maka total revenue-nya adalah 40.000 karena 200 dikalikan 200. Kemudian yang ini tadi ya kita cari ketika dia penerimaannya adalah sebesar 350. Ketika produk yang dijualnya, Q-nya adalah 350, maka kita dapatkan total penerimaannya, total revenue-nya adalah sebesar 70.000. Sehingga gambar kurvanya seperti ini ya. Ini adalah kurva TR sama dengan 200 Q. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita membahas tentang analisis pulang pokok. Nah, analisis pulang pokok ini biasanya kita sebut juga break even point gitu kan. Nah, untuk mencari break even point ini kita lihat dulu laba dari suatu perusahaan. Yang di sini kita notasikannya dengan P. Laba ini kita cari dengan cara gitu kan. TR dikurangi TC, yaitu total revenue, berapa total penerimaannya dikurangin dengan total cost-nya, total biayanya. Nah, ketika ini P-nya lebih besar, labanya itu lebih besar daripada 0, itu berarti dia mengalami keuntungan. Ini tentu ketika TR lebih besar dari TC. Begitupun sebaliknya, ketika laba ini atau P ini kurang dari 0 atau dalam posisi negatif, ini berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian, di mana terjadi apabila TR, total revenue-nya lebih kecil daripada total cost-nya. Konsep yang lebih penting berkenaan dengan total revenue dan total cost ini adalah tentang tadi yaitu analisis pulang pokok ya atau break even, yaitu konsep ini digunakan untuk menganalisis jumlah minimum suatu produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Nah, keadaan break even point ini gitu kan, ini dia berada pada P sama dengan 0 atau ketika terjadi total revenue-nya, penerimaannya gitu kan sama dengan total biayanya. Artinya ketika dia pendapatannya yang masuk itu sama dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, berarti kan labanya 0. Ini dinamakan break even point atau titik pulang pokok. Perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan, tetapi tidak pula mengalami kerugian. Jadi nggak untung dan nggak rugi. Nah, secara grafik ini nanti akan ditunjukkan dari perpotongan antara kurva TR-nya, gitu kan, total revenue-nya, dan kurva total cost. Coba kita lihat bagaimana kurva dari analisis pulang pokok ini. Nah, ini tadi kan ketika BEP itu ketika terjadi perpotongan antara kurva TR dan kurva TC. Berarti di sini. Nanti berarti kita nyari kurva TR-nya masing-masing dan kurva total cost-nya berapa. Kemudian perpotongan gitu kan di titik ini. Ini adalah merupakan BEP. Ini adalah pulang pokoknya. Nah, di sini berarti untung ya. Ini adalah untung. Sini adalah rugi. Nah, cara menggambarkannya seperti ini.
Selanjutnya fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini biasanya tergambar pada teori produksi dan konsumsi. Nah, di dalam teori produksi, fungsi anggaran ini akan menggambarkan kemampuan perusahaan atau produsen ya dalam membeli dua input atau lebih barang yang nanti ditentukan oleh dana yang tersedia dan harga dari input tersebut. Nah, di dalam teori konsumsi, fungsi anggaran ini akan menggambarkan tentang batas maksimum kemampuan seseorang dalam membeli dua produk barang atau lebih. Ini nanti ditentukan oleh pendapatan seseorang dan harga produk. Kemudian nanti bagaimana sih kita menggambarkan fungsi anggaran atau kita biasa disebut dengan budget line. Nah, secara umum persamaan dalam fungsi anggaran itu adalah M sama dengan X dikalikan PX ditambah Y dikalikan dengan PY. Langsung saja kita ke contoh soalnya supaya bisa lebih difahami. Misalnya contoh soal ini yang keempat ini yaitu bentuklah persamaan anggaran seorang konsumen untuk produk X dan produk Y apabila pendapatannya sebesar 100.000 sedangkan harga dari barang X dan Y itu masing-masing 500 dan 1.000. Jika semua pendapatannya itu dibelanjakan untuk membeli produk X, berapa jumlah X yang akan didapat? Kemudian berapa juga jumlah Y yang didapat jika konsumen itu hanya membeli 100 unit produk X. Pertama ya, kita lihat M ini adalah pendapatannya. Ya, berapa sih M-nya? M-nya itu adalah pendapatan. Kita lihat yaitu sebesar 100.000 sama dengan X dikalikan PX. PX-nya itu adalah sebesar 500 ya. Dan PY-nya adalah sebesar 1.000. Kita masukkan ke persamaan ini sehingga dihasilkan 100.000 sama dengan 500X plus 1.000 Y. Nah, selanjutnya gitu kan di sini kan ditanyakan jika semua pendapatan dibelanjakan untuk produk X. Berarti kalau semuanya dibelanjakan untuk produk X berarti dia nggak beli produk Y kan? Y-nya berarti sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini. Y-nya sama dengan 0, berarti 0 kali 1.000 maka 0 seperti itu. Nah, maka hasilnya adalah 100.000 sama dengan 500X. Sehingga X sama dengan 100.000 dibagi 500, X didapatkan yaitu sebesar 200 unit. Nah, selanjutnya jika X sama dengan 100, maka ya. Ini tadi pertama kalau semuanya dibelanjakan. Yang kedua kalau konsumen itu dia cuma membeli 100 unit produk X. Berarti kita masukkan saja di sini 100.000 sama dengan 100 dikalikan PX-nya adalah 500 ya. Karena X-nya tadi diketahui 100 dan Y-nya kan tidak diketahui. Dikalikan dengan 1.000. Maka kita masukkan 100.000 sama dengan 50.000 plus 1.000 Y. Y sama dengan 50.000 per 1.000. Sehingga kita ketahui Y-nya adalah sebesar 50 unit. Dari sini paham ya? Nah, dari sini bisa kita gambarkan ya, dari fungsi anggaran tersebut kita ketahui tadi di sini ada barang X dan barang Y, di mana X-nya tadi kita gambarkan nih di sini. Ini adalah titik awalnya.
besarnya X ya maksimum dan Y maksimum. Ini adalah dicari dengan M per PY, itu kita dapatkan adalah 100, M-nya itu adalah tadi 100.000, kemudian PY-nya dibagi 1000 sehingga didapatkan 100 ya pada barang Y, dan pada barang X berarti kita dapatkan M dibagi dengan PX, yaitu M-nya adalah 100.000 dibagi dengan PX-nya itu adalah 500 ya, sehingga didapatkan X-nya itu sebesar 200 unit. Nah, ini maksimumnya. Maka kita gambarkan kurvanya, unit lereng kurvanya ke bawah. Nah, ini tadi ketika X-nya kita ketahui, X-nya 100 gitu kan, dan Y-nya adalah 50 ya di titik ini. Ini adalah budget line atau fungsi anggaran. Ini dinamakan budget line-nya. Nah, selanjutnya supaya lebih memahami, nanti kita akan latihan soal ya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan tugas ini, gitu kan. Kemudian nanti biasa dikumpulkan dalam bentuk PDF ya, 2 soal ini saja, soal pertama dan soal kedua. Nanti soalnya saya akan berikan di Google Classroom juga, tapi sama dua soal ini dikerjakan ya, dan dikumpulkan batasnya pada akhir hari ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.